biasanya ada orang-orang yang sengaja membakar sesuatu itu di depan rumah. Di depan rumah? Di depan rumah, karena mengetahui tempat ini sangat bisa membuat mereka kaya. Oke boys, nih Ingga sekarang udah ada di salah satu rumah di Jakarta Selatan juga. Rumahnya besar, rumah mewah juga, ada tapinya nih, tapi nggak berpenghuni. Gua nggak tahu nih cerita yang ada di dalam ini tuh kayak gimana, atau kisahnya seperti apa, atau ada apanya, ada penunggunya apa. Yang jelas Ingga bakal masuk ke dalam, bakal jelajah. Terus Ingga juga bakal nanya-nanya ke Bro Randy, nanti gue panggil, atau sekarang aja. Bro, oh ini, bro, boleh kita berbincang-bincang sebentar, sehat? Ya, sehat. Sehat. Ini namanya Bro Randy nih. Bro, kalau boleh tahu, ada apa aja sih di rumah ini? Kata orang sih banyak ya. Jangan kata orang, kata Bro Cuman Randy kalau dulu. menurut saya, gue pribadi sih belum pernah ketemu sama sekali. Belum pernah ketemu sama sekali, tapi pernah ada kejadian nggak sih? Kalau kejadian pernah, orang penasaran, pengen ngambil batu di bawah, ngambil batu di bawah. kita nggak tahu penyebabnya apa, tiba-tiba jam 12 siang besoknya, keesokan harinya, dia meninggal tiba-tiba. Oke, bentar. Mungkin penonton agak kurang paham nih. Dia ngambil batu tuh maksudnya tujuannya apa? Untuk Pengen ngambil batu dan penasaran di saat batu-batu itu mulai booming di Indonesia. Pada saat tenar-tenarnya. Oh, oke. Oh, berarti dia tuh Dia kayak penasaran, pengen ngambil itu batu. kayak minta juga sesuatu lah ya sama yang penunggu di sini juga ya. Mungkin tapi bisa menyebabkan dia meninggal di keesokannya itu, mungkin dia nggak izin dulu atau nggak apa, atau Emang dasar dia penasaran, dan saya udah bilangin dari awal sih. Oh, oke. Kita nggak tahu penyebabnya itu, cuman dia nggak sakit nggak apa, tiba-tiba jam 12 dia yang nggak biasanya mandi siang ya langsung nggak keluar lagi dari kamar mandi. Ini sih horor sih, maksudnya nggak gini. Soalnya kan gua Ingga penasaran, selalu penasaran. Kali ini kita kurangin ya penasarannya, tetap penasaran ada dalam hati, tapi kita lebih low gitu, lebih santun dan lebih ramah gitu. Biasa juga Ingga ramah boy gitu. Bro, kalau lu sendiri kan tinggal di sini juga ya. Sampai detik ini lu nggak ada gangguan sama sekali? Nggak pernah. Untuk masalah yang fatal nggak pernah. Mimpi juga nggak pernah. Kalau nggak pernah berarti ada yang pernah dong? Ada yang pernah, yaitu pada saat mau tidur kayak pengen kenalan gitu, tiba-tiba nidurin, udah habis itu udah nggak ada kelanjutannya. Kayak rep-rep gitu ya, kayak rep-repan gitu ya. Orang bilang Nah, seperti itu ya. Oke, nanti Ingga bakal jelajah, bisa dibantu sama Bro Randy atau gua dibiarin masuk sendiri. Pokoknya pengen tahu kelanjutannya, ayo langsung aja. Kita langsung lewat sini ya. Ini agak susah ya. Kok gampang? Coba ulang, bentar. Bentar, Bang. Kejepit. Oh gitu, ya oke. Assalamualaikum. Nih ruangannya bagus ya. Aduh, permisi nih, kita pakai sepatu. Kita ada di tengah-tengah rumahnya. Nih gue belum tahu mau kemana dulu. Bro, kita kemana dulu? Enaknya? Enaknya. Mau langsung ke belakang, apa ke atas? Oh beda ya? Beda ya? Energinya beda ya? Ke atas aja dulu. Ke atas saja dulu.
Bro Randy yang kata Bro Randy yang paling kuat di mana? Kalau kemarin Hawanya. sih yang penasaran itu di garasi. Oh di bawah justru ya? Oh berarti kita ke atas dulu ya? Boleh. Biar yang akhir-akhir tuh kelepok gitu. Assalamualaikum. Apa mau ke situ dulu? Nanti deh. Sayang banget ya ini rumah ya. Kalau misalkan ini dikasih ke Inga sih, Inga bakal kasih sesuatu yang menarik. Maksudnya apa ya? Maksudnya buat base camp. Inga penasaran. Sini ya? Yep. Tas ya? Oke, saya izin untuk jelajah ya. Boy, agak beda sih. Ya udah, kita langsung ke sini aja. Yuk. Assalamualaikum, permisi. Permisi. Oh, ini basah bawahnya. Nggak tahu dari aliran air yang bocor atau air hujan yang masuk ke sini ya. Tapi yang jelas lagi-lagi ini bangunan yang sudah lama. Sekitar 15 tahun ke belakang deh ini, kurang lebih. Ini. Permisi. Kamar mandi atas. Ini udah lama nggak dipakai juga sih. Tapi emang nggak, ya beginilah kamar mandi kalau misalnya nggak dipakai, nggak ada airnya. Ini nggak bisa kebuka berarti ya? Nggak bisa. Nggak bisa kebuka. Kalau yang ini kamar juga. Kamar juga. Permisi, wah ini kayaknya kamar utama deh. Permisi, oh ini kamar mandi. Iya, itu banyak banget sarang laba-laba gitu. Apa nanti gua bakal jadi Spider-Man? Kenapa laba-laba mulu? Tapi nanti gue bakal sedikit menjelaskan. Tadi gue udah nemu sesuatu sih di sini. Sebenarnya banyak, cuman yang solidnya itu ada tadi. Kita ke bawah aja langsung. Yang ke bawah itu nggak pernah dijamah orang juga ya? Ke bawah, ini sering saya kalau mau ada mati lampu kan meteran ke bawah. Oh iya. Ini ruangan apa dulunya, Bang? Ruangan apa? Nih apa ya? Siluar gini nih. Pusing loh. Kena kepala. Asli pusing kena kepala. Kita mending langsung ke bawah aja. Kayaknya ada sesuatu sih di bawah. Oh ini. Oh ini. Yang tadi akarnya merambat kemana-mana. Iya. Kan dia bisa tumbuh di mana aja. Iya sih. Ini sering saya mati tumbuh lagi. Tapi kalau ke garasi lewat? Dari sini bisa. Oh dari situ bisa ya? Nih ruangan-ruangan kayak gini ya. Misi. Wah ini benar-benar banyak sampah. Ini tuh kayak apa ya? Kalau misalkan gue ngebayang nih rumah, kalau misalkan nggak kondisinya nggak kayak gini, ini bagus ini. Keren ini tempat nongkrong di situ kan, tempat apa di situ. Apaan tuh, Bang? Apaan tuh? Ini akar-akarnya sampai sini ya. Wah. Iya, apa namanya? Ya gimana gimana ada gitu ya, apa ya? Gimana ya ngomongnya, gimana? Ya itu ya nggak mungkin nggak ada gitu ya. Soalnya kan tempatnya udah lembab gitu. Terus ya kondisinya seperti ini ya pasti ada lah, mereka seneng gitu.
Tadi pas gue lewat ke sini nih bang, gue jalan tuh pas itu, gue sebenarnya kaget tadi mau ngomong karena hati-hati kan, maksudnya nggak mau terlalu diungkapin. Jadi gue tuh kayak nginjek kepala di sini loh, di sini percis di sini nih. Cuma gue diem doang sebelum tadi ada suara. Ada ibu-ibu, ada ibu-ibu. Kayaknya mas 11 ya. Atau orang belakang. Emang sebelumnya ada bayi kayak gitu nangis? Gak pernah komunikasi sih sama orang belakang. Nggak, maksudnya emang sebelumnya pernah dengar ada tangisan? Nggak ada? Gak pernah. Enggak memang kayak gitu. Menyambutkan udah. Diri dong pas gue ngejelasin ada kepala di sini. Ibu-ibu rambut panjang, tapi itu yang sering gue jumpain. Anjay, kayak kok gue ngedon ya. Yang sering gue jumpain biasa Cece ya, tapi Cecenya Cece gembel. Kalau kita nyebut kuntilanaknya bu Cece gitu. Tapi Cece kalau gue ada kategorinya, ada yang gembel gitu, gembel banget, ada yang biasa, ada yang solid, ada yang transparan. Tapi yang ini solid, saking energinya kuat, solid bentuknya. Baik sih dia sebenarnya. Mudah-mudahan sih baik. Kalau ke saya, kalau ke Bro Randy pasti baik, tapi dia rambut sampai sini acak-acakan, tapi mukanya nggak kelihatan untungnya sih. Biasanya kalau Ini ada sebelah juga, sebelah kan kolam renang itu jarang dihuni. Oke. Sebelah kosong juga ya. Kosong juga. Kosong juga ya. Biasanya kalau gue udah nemu yang solid gitu, sampai ke mimpi tuh. Kalau yang nggak solid masih kayak biasa aja, itu kan energinya nggak kuat tuh, makhluk kayak gitu, nggak ke bawah mimpi. Kalau yang udah solid tuh langsung ke bawah mimpi. Biasanya gue tuh kalau pulang dari syuting kayak gini. Ya udah, yuk, ngapain? Ayo cepet. Kalau sini. Jangan di situ, takut gue. Dia lagi nge-tag ada foto, ada gambar. Itu di ruangan atas ini. Bentar-bentar gimana bro dari Jadi awal? syutingnya kan di atas nih. Dia Ha-ha. nge-tag untuk iklan OVO. Oh sempet ada temen lo. Nah, itu yang tadi. Oh yang Nah, tadi. Ngobrol. Ngobrol. Pas dia nge-tag di ruangan atas, Hah? di kameranya tiba-tiba nongol. Tiba-tiba nongol. Ah. Apa tuh? Wujud seseorang. Oh jadi seseorang ya? Tapi ketika itu mau dibuka lagi, hanya bisa dilihat di sini. Keluar dari gerbang itu nggak kelihatan video tersebut. Oke. Jadi dia pas ngerekam di sini ada sesuatu. Ada di Pas atas. dibawa keluar videonya nggak ada Dibuka apa-apa. lagi nggak kelihatan. Dan itu kameranya langsung rusak. Kameranya rusak. Yes. Bray, cek kamera Coba kita. cek. Mudah-mudahan. Tapi kita aman ya sampai detik ini, aman lah ya, aman lah. Ini ruangan sebelah. Ruangan sebelah ya. Nah yang gue ceritain itu kata security sini dulu yang jaga itu dibikin di pojok sana. Di pojok sini ya? Satu, Oke, satu di sini. dua, tiga, 3, empat, 4, lima, 5, enam, 6, tujuh, 7. baru di sini sisanya. Sisanya di sini ya? Ada 15. Ada 15. Setahu gua itu kayak minta sesuatu sih security itu. Kayak minta sesuatu sih. Gua nggak tahu lebih jelasnya seperti apa karena gua pada saat itu tidak di lokasi. Yang jelas gua udah ingatin dari awal, jangan macam-macam, Iya. apalagi untuk menantang. Karena kita nggak tahu di batas kemampuan dia sampai di mana, seperti apa. Iya. Tuh. Iya, itu kalau setahu gue ya, maksudnya dia minta sesuatu gitu dan dia tahu rumah itu kosong lama gitu kan. Biasanya tempat-tempat seperti itu emang digunakan sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab lah. Mungkin karena di rumah yang di tempat dia jaga, dia merasa aman dan Iya. pernah ambil sesuatu, akhirnya dia penasaran. Oh, mengulang bisa saja mengulang. Dan itu untuk kepentingan pribadi biasanya. Yes, itu pribadi. Oke, jadi itu bener kan, itu udah ada ceritanya juga dan nyata juga buat temen-temen kalau misalkan ya terserah lah mau ngomong kasar dimanapun, tapi jangan dibumbui sama hal-hal yang kurang enak lah ya bang ya. Maksudnya pakai apapun yang mengundang sesuatu yang gak enak gitu, yang berbeda gitu. Oke, di sini
gue udah di bawah. Kalau Bro Randy mempersilahkan gue mediasi sebentar, dan kalau mau tanya juga nggak apa-apa, biar Bro Randy yang ini bro atau abang sih? Tadi gue bro sama abang nih, kita perjelas nih. Bro itu supaya deket, kalau abang itu kan kita menghormati gitu. Bro aja. Bro aja ya. Bro aja ya. Bro gitu ya. Bro. Bro ya. Boy, tetap boy. Boy Randy, waduh, gak enak. Oke, kalau mempersilahkan gue akan mencoba di sini bang. Kalau misalkan mau ditanya nanti boleh gitu. Paling gue minta waktu 15 menit. Enggak, masuk. Insya Allah masuk ke guanya 5 menitan lah. Kalau mediasi 15 menitan. Habis itu kita selesai pulang ke rumah tidur. Udah. Paling gitu ya. Saya coba ya. Ya, saya coba di sini. Ini udah pusing di belakang. Jadi tadi pas gua lewat mana ya? Oh enggak. Pas tadi gua habis lihat Cece tuh di atas, boy. Terus ke ruangan atas kan kita. Itu udah kayak apa nih? Itu udah kayak ditempelin gitu. Kayak ditempelin dari belakang sini. Cuman gue nggak tahu itu siapa dan bentuknya seperti apa, gue nggak tahu. Yang jelas udah berat kepala gue. Kalau misalkan pusing sih udah dari tadi ya, karena ya jangankan gue yang ngerasa, teman-teman juga mungkin pengap gitu ya, apalagi di ruangan yang tertutup gini ya, nggak ada udara. Udara banyak tuh, udara banyak. Ya gitulah. Gue bakal coba dulu, bro. Pegang bro. Jadi bro juga boys. Oke, gue bakal mediasi, coba ya di sini. Nggak tahu yang ada di sini, mudah-mudahan diizinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Pas ada ini, kayaknya yang masuk. Tahu lah ya kalau udah pegang ini. Apa datang ke sini? Silaturahmi aja kayak. Boleh tahu nih dengan siapa? Saya menjaga tempat ini sejak lama. Oh, Saya mengenal sekali sama pemilik rumah ini. oh, kenal juga sama pemilik rumah ini ya? Siapa kalau boleh tahu? Ada ikatan saya sama pemilik. Jadi kalau nama pemilik saya tidak bisa menyebutkan namanya. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau boleh tahu kakek udah berapa lama di sini? 170 tahun di sini saya. 170 tahun. Sebelum rumah ini berdiri. Selain kakek di sini ada lagi? Banyak. Ada yang lebih lama dari kakek? Ada. Dan ada juga yang baru di sini. Oke, yang baru itu pindahan sebelah. Tidak. Yang baru semua itu orang yang jaga tempat ini. Boleh tahu kejadian
orang yang waktu itu menantang tempat ini? Oh, Boleh diceritakan? jadi waktu itu dia kurang baik datang ke sini Dia kurang baik datang sini dengan niat pribadi dengan niat pribadi. untuk menjadi kaya. Oh, untuk menjadi kaya. Sebelumnya dia tidak mau membuat perjanjian kepada saya, Oke. yang akhirnya saya memakan dia. Oh, jadi Kakek yang mengambil nyawanya. Jadi dia buat perjanjian sama kakek. Iya, Orang tersebut ada di sini atau gimana? orang tersebut ada di sini. Dia sudah menjadi budak saya. Di sana, Ya. di paling pojok tangga itu ada dia. Selain dia masih banyak yang seperti itu. Biasanya ada orang-orang yang sengaja membakar sesuatu itu di depan rumah. Di depan rumah. Di depan rumah karena mengetahui tempat ini sangat bisa membuat mereka kaya. Tapi sering terjadi kayak gitu. Sering. Boleh tahu itu di hari apa aja dia datang? Biasanya mereka datang pada hari Senin malam Selasa, Jam berapa? kurang lebih menjelang pagi itu biasanya. Menjelang pagi. Iya. Kalau yang jaga rumah ini kayak gimana? Maksudnya baik-baik Apakah aja dia kan? mengganggu sama kakek atau pernah merasa tidak sopan sama kakek? Saya tahu saya tidak mau membongkar kehidupan orang lain. Selagi tidak mengganggu saya biarkan. Kalau misalkan ada yang mengganggu kamu, tentunya itu biasanya dari roh-roh yang ada di atas. Oh. Bisa kakek bicara dengan di atas untuk nggak mengganggu gitu? Bisa. Sebenarnya saya mau berbicara kepada mereka. Kadang saya suka dibohongin. Suka dibohongin. Jin tetaplah jin, termasuk saya. Dia tidak akan menepati janjinya. Oke, salah satu contoh dibohongin ini gimana kan? Saya sudah pernah bilang kepada penunggu yang ada di depan gerbang untuk menutup rumah ini supaya tidak terlihat. Oke. Kenapa supaya tidak terlihat? Ya, dikarenakan banyak sekali orang-orang yang membakar sesuatu atau benda yang ada di depan. Tapi memang benar ada batu mustika itu ya, Kek? Oh, ada. Adik, silakan cari di atas. Dan kami tidak mencari. Tapi tanggung resikonya. Enggak, kayak kita kesini aja kita kesini datang aja untuk silaturahmi ya. Kayak mohon maaf kalau memang kedatangan kita dan teman-teman mengganggu kakek. Iya, nggak apa-apa. Cuma saya ingatkan sama penunggu rumah di sini. Ada satu sosok yang tidak bisa saya ajak negosiasi. Siapa itu? Siapa tuh kayak? Sosoknya hitam. Dia lebih lama dari kakek atau gimana? Tidak lebih lama, tetapi ada seseorang yang mengirim dia untuk datang ke sini. Itu yang mengirim itu teman yang menjaga rumah ini atau siapa kayak? Orang yang nggak suka. Orang yang nggak suka atau memang orang yang menjaga yang selalu mendampingi yang menjaga rumah ini? Saya tidak akan beritahu detailnya karena kalau misalkan saya memberitahu detailnya ada pertumpahan
rahasia orang yang tidak suka yang mengirim itu. Letaknya itu ada di atas. Otaknya ada di atas. Ya, letaknya ada di atas, di kamar mandi atas. Kalau misalkan kalian mau melihat dia, itu biasanya datang pada malam Jumat Kliwon. Dia pasti memunculkan sosoknya. Maaf, ini kayak tadi kan kebetulan teman-teman ini mau silaturahmi ke sini tanpa janji sebelumnya. Saya minta maaf sebelumnya. Kakek marah nggak? Sebetulnya saya tidak marah, cuman saya prihatin sama kalian karena saya punya rasa khawatir kalau kalian diganggu kenapa. Ya, makasih ya, Kek. Cuma pengen kenalan sama kakek kok. Iya, saya terima kasih sudah menjaga tempat ini juga buat Romo. Sosok hitam itu berada di mana, Kek? Di lantai atas kamar mandi, dia ada di situ. Itu salah satu penyebab kematian yang ada. Oke, ya. Terima kasih banyak, Kek, informasinya. Ya, Ya. Oke, sekali lagi makasih Kek ya. Mohon maaf kedatangan kita kalau mengganggu Kakek. sama-sama. Aduh. Pinggang ya? Udah, gini aja deh. Aduh. Jadi sebenarnya yang gue tangkap juga kejadian yang meninggal itu bukan dia si penyebabnya sebenarnya, cuman kan karena dia tidak senang dengan hal itu, jadi sosok yang di atas itulah yang mendengar duluan. Sosok yang di atas yang mendengar duluan yang menyebabkan ya itu terjadi gitu. Terus ya gue nggak tahu ya bro, maksudnya rumah ini tentunya pemiliknya pengen aman ya gue nggak tahu karena dia emang ngasih sesuatu sama rumah ini tapi kan positif gitu ya. Tentunya positif, tapi kan kalau menurut pandangan gue juga kadang jin sebaik-baiknya jin pasti ada yang menyesatkan juga gitu. Tentunya maksudnya gini, menyesatkan ini aura dia saking kuatnya si kakek ini. Tapi gua nggak menyimpulkan yang jaga itu kakek, bisa aja sesuatu yang lain dan dia berubah jadi kakek-kakek. Karena aura dia tinggi, jadi ada makhluk-makhluk yang lain yang ingin berlindung gitu di dia. Jadi banyaklah sesuatu yang ada di atas-atas segala macam. Gue sih udah ngomong secara ini ya, maksudnya secara batin gue ya tolong jagain tempat ini gitu. Tapi sebenarnya yang di atas yang kiriman itu bro, dia nggak bisa datang ke bawah juga karena mereka itu nggak mungkin saling mengganggu. Dia ada tapi nggak mungkin saling mengganggu, apalagi yang kiriman dari dukun gitu ya. Berarti benar itu yang mau ganggu gua, mungkin kakek ini yang bantu. Oh emang sebelumnya ada cerita? Ada. Gangguannya itu yang gue bilang tadi. Oh, tapi gue belum pernah denger ya dari lo ya. Cuman denger ada gangguan pas tidur doang. Maksudnya lu nggak pernah ngasih tahu ada sesuatu kan ya. Boys, thanks yang udah ngikutin Ingga dari awal sampai akhir. Terima kasih buat Bro Randy atau Bang Randy, atau terima kasih juga buat tempat ini yang sudah mempersilahkan, terutama buat si kakek tadi. Terima kasih buat tim. Oke, sampai ketemu nanti.